Oke, ketemu lagi di channel Roadrunner 9. Kali ini kita touring ke Kintamani tapi pakai TVS Ronin. Waktu itu kan sempet pakai si Villano. Nah, sekarang kita pakai TVS Ronin. Nah, saya nggak sendirian. Kali ini kita akan temani Bro Adrian lagi. Saya berangkat dari Nusa Dua. Berangkat sekitar jam 6 pagi. Jadi masih agak gelap, matahari baru saja terbit, tapi terus terang asik banget suasananya dan dingin, nggak macet ya. Nah, kita akan masuk ke tol Bali Mandara tentunya. Kali ini gear yang saya pakai buatan Brutal ya, jaketnya jaket mesh bagus banget, tebal, mirip kayak yang brand mahal lah. Saya nggak usah sebut, tapi ini kualitas lokal, buatan lokal, kualitas lumayan menurut saya mumpuni ya, dan dingin, adem banget, anginnya masuk banget, tidak seperti jaket biasa. Ini anginnya tembus ke dalam, memang ada furingnya, bolong-bolong, tapi adem banget ya. Dan juga kali ini kita pakai helm yang baru HJC Arva 91, tentunya dengan Preso Pilot Pro. Saya udah pasangkan tempat untuk kamera DJI di depan, custom 3D print sih, tapi saya cat warnanya juga sama dengan Nardo Grey nya si helm, jadi agak saru, nggak kelihatan hitam-hitam. Selebihnya pakai jeans biasa. Untuk gloves saya pakai Respiro, yang saya lupa merek apa tipenya, tapi tebal ya, enak dan adem juga ya, dan lainnya standar. Oke, terlihat matahari baru saja naik ya, sunrise, jadi suasananya pink, biru-biru, wah mantap ini. Masih dingin hawanya. Bayar tol dulu. Nah, ini saya pakai jepitan yang ada retractable rope-nya ya, atau wire-nya, jadi cepet banget. Saya nggak perlu pusing-pusing ngambil kantong tuh, kalau ngambil lama terus akhirnya ngantri di belakang, belum nyimpen ya, takut jatuh ya. Pakai ini lumayan lebih cepat ya. Oke, kita lanjut ke arah, tentunya arah Sanur ya. Kita akan ketemu di gedung BKN di Jalan Ngurah Rai, janjian dengan Bro Adrian untuk nanti bareng ke arah Kintamani melewati jalur biasa ya, Ida Bagus Mantre, lalu kita naik ke atas. Kalau ada yang mau lihat mapnya nanti saya coba share, cuman nanti saya cari waktu ya untuk upload atau Google linknya. Itu pun baru planning aja kira-kiranya, tapi ya nggak tahu, nanti kan kadang-kadang suka berubah ya. Oke, suasana di tol sangat keren banget pagi-pagi. Kalau berangkat siang kan panas ya, dan ya meskipun kita pakai jaket mesh tapi ya tetap aja panas. Nah, ini di sini suasananya masih sangat adem banget ya. Kita jalan santai aja. Oh ya, helm HJC ini saya nggak pakai earplug ya. Saya mau coba nggak pakai earplug gimana ya. Secara prinsip sih overall nih baru pertama ya, jalan yang cukup jauh. Kalau biasa kan ke kantor doang, nanti kita review agak di belakang ya. Tapi sementara ini menurut saya sih oke, nggak terlalu berisik. Saya pasang musik masih kedengeran ya, nggak terlalu teredam oleh noise, tapi memang ya tetap masih nggak senyap, tentunya beda ya. Kalau mau senyap sekali ya harus pakai earplug. Dan ini ada dua, memang motornya juga memang agak suaranya emang keras, tapi juga anginnya juga
Kalau apalagi di tol itu tentunya cukup keras ya. Ini saya agak lama video di tol ini karena terus terang pemandangannya asik banget ya. Jadi jarang-jarang videoin pagi-pagi banget. Kemarin tuh ke Jembatan Merah Pusat Budaya juga pagi-pagi, tapi masih nggak terlalu pagi. Ini bener-bener berangkat jam 6. Lihat Lembayung sunrise-nya ya. Wah, keren banget. Airnya juga agak pasang, maksudnya nggak surut ya. Biasanya kalau kadang-kadang pagi nggak tahu kapan itu pasti agak surut ya. Jadi sampai kelihatan dasarnya, tapi kali ini airnya cukup tinggi, meskipun mungkin nggak terlalu ya, tapi lumayan. Atau mungkin agak siangan, mungkin ada burung-burung ya terbang. Jadi ada burung apa? Mungkin seagull atau apa, saya nggak tahu lah. Itu kadang-kadang nyebrang ya dari satu area ke area lain lewat jalan tol. Keren sih. Nah, itu mataharinya di sebelah timur. Jadi kita mengarah ke utara ya. Jadi ini tolnya pertama kali mengarah utara, tapi agak belok ke timur nanti pada saat melewati persimpangan. Nah, ini persimpangan ke arah bandara ya, atau Sanur. Oh ya, jaket runner line ini dari Brutal ini, BTTL ya kalau salah singkatannya, saya lupa. Tapi dari Brutal ini lumayan pas ya, ngepas. Jadi teman-teman harus perhatikan ukuran dada, dan ya apalagi kalau perutnya besar ya tentunya pilih yang XL. Saya pilih L karena ngepas banget. Busa depannya harus saya lepas karena kalau dipasang busa depan jadi agak gimana gitu, sesak ya, jadi agak terlalu ketat ya. Jadi saya cabut busa depannya. Lagian juga jarang saya pakai busa depan. Busa belakang saya biarkan, dan busa tangan masih saya biarkan sih. Meskipun katanya sih nggak terlalu efek ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, ini udah mengarah ke Sanur, itu arah timur ya. Nanti saya nggak akan rekam dari Jalan Ngurah Rai Sanur sampai ke masuk ke Jalan Ida Bagus Mantero karena udah bosen ya pasti ya. Tapi memang pagi-pagi itu jalannya enak banget, sepi. Saya pernah ke arah timur waktu itu pagi-pagi, nggak terlalu ramai ya. Jadi jalannya juga lancar, nggak macet. Di Sanurnya atau di Jalan Ngurah Rai-nya juga nggak terlalu padat ke arah utara ya. Waktu kita ke arah timur ya, maksudnya ke arah menuju ke Jalan Ida Bagus Mantero dari persimpangan Pesanggaran sampai sana tuh nggak terlalu macet. Biasanya kan itu kalau siangan dikit macet pasti. Dan ya kejemur, apalagi ini bulan April ini kayaknya cuacanya cerah banget dan hawanya tuh panas banget ya. Jadi memang kalau bulan pertengahan kan di Bali agak dingin hawanya, udaranya, karena ada angin dari Australia yang di sana winter, musim dingin ya. Di sini jadi dapat angin ya. Tapi kalau bulan-bulan peralihan dari musim hujan ke musim panas sih kayaknya memang ya lumayan anginnya atau udaranya panas, jadi anginnya juga nggak terlalu sih, anginnya biasa aja. Oke, kita sekarang udah lanjut ke tadi kan saya lanjut langsung ke Jalan Ida Bagus Mantero ini.
belakang Bro Adrian sudah join ya. Jadi saya nggak sering dari Jalan Ngurah Rai saya nggak videokan. Nah ini karena helm HJC Arbana ini 91 ini adalah helm sport touring ya, jadi memang sudah disediakan visor atau dark visor di dalamnya. Jadi kalau memang silau seperti ini melawan matahari ini ya kita matikan. Nah di video ini saya kehilangan Bro Adrian karena ternyata dia belok ke kiri, entah sinyalnya gimana. Jadi kayaknya dia salah ini jalurnya, belum tahu, baru pertama kali kayaknya. Jadi bukannya lurus malah belok ke kiri. Oke, ini dia Bro Adrian udah gabung. Kita langsung jalan lagi. Ini si visor depan helmnya juga gampang ya, tinggal diceklok didorong ke bawah, dia langsung ngunci sendiri. Jadi nggak perlu tenaga besar untuk mengunci si visor. Mungkin sebagai tambahan aja, ini nanti kita lanjut videonya agak terpotong-potong ya biar cepet aja, kita nggak full video. Nah ini kita udah dari Jalan Ida Bagus Mantra belok ke kiri langsung ke arah Kintamani. Kalau nggak salah perempatan keempat, saya lupa. Nanti lihat di Google Map-nya aja di tracknya. Jalannya enak ya, sepi, nggak terlalu banyak kendaraan. Ya ada sih mobil yang menuju Kintamani, udah pada tahu jalur ini jalur yang lebih sepi ya dibandingin jalur lewat Ubud, tentunya itu padat banget. Nah ini kita akan masuk ke suasana pedesaan, tapi ya jalannya memang cukup lancar. Nah dari sini kita akan tembus bukan ke Ubud tapi ke Bangli, kota Bangli atau Kabupaten Bangli ya. Nah, di sana baru naik lagi ke atas. Sorry ya videonya agak jerky dikit, ini saya ngedit pakai DJI 360 nya emang agak salah setting nih kayaknya, tapi saya males ngerender ulang, lama banget ya. Saya lebih seneng voice over dibandingin live ya, karena terus terang kalau live itu banyak masalahnya lah, tapi kalau bikin video touring ini lebih enak voice over karena ya kita sambil mengingat-ingat apa sih waktu itu kejadiannya, sehingga lebih banyak detailnya dibandingin kalau kita live ya. Kadang-kadang ya kita mesti konsentrasi di jalan ya, dan kalau kita sambil ngobrol atau ngomong kan, kecuali kita pakai intercom aja enak. Kalau untuk menjelaskan rute itu mungkin kurang pas. Oke, kita lanjut terus. Ini perjalanan masuk ke arah pesawahan, dan itu suasananya masih enak ya, dan hawanya mulai agak terasa udara dingin ya, meskipun nggak terlalu, nanti saya yakin di atas akan lebih dingin. Di sini enak banget suasana hawanya, masih pagi ya, jadi belum terlalu panas.
Wah, ini si bapak ini bawa batang bambu, jadi kita nggak bisa nyalip nih. Sabar dulu lah, santai aja. Oke, permisi. Kita lanjut terus ya. Nanti jalur ini akan menyatu ke jalan utama yang kalau nggak salah dari arah Ubud apa, saya lupa dari arah mana ya, tapi arah Gianyar kalau nggak salah. Jadi jalan utama itu nanti akan ketemu sih ke arah Bangli. Nah, ini ketemuan jalan utama ya. Jadi ini arah jalan ke arah Bangli. Nah, di sini mulai agak ramai. Oke, kita sampai ke Bangli. Nah, itu tandanya ada gapuranya juga, ada tugunya. Nah, ini kita masuk ke kota Bangli ya. Nah, dari sini kita akan masuk ke belok ke kanan. Dari belok kanan kalau nggak salah ke kiri, nah baru kita naik ke atas lagi. Oke, kita sudah melewati kota Bangli. Ini udah keluar lagi dari Bangli, kota pusat kota ya. Jadi ini adalah jalan menuju ke Kintamani. Mulai berliuk-liuk nih jalannya di sini, karena kita akan mulai menanjak. Tapi ini meliuk-liuknya hanya sedikit ya, sisanya itu lurus menanjak. Jadi ini hanya sedikit aja yang jalurnya agak meliuk. Setelah keluar dari kota Bangli itu memang agak sedikit ada jalan yang cukup ya teknikal lah, tapi masih oke sih. Nah, memang banyak kendaraan biasanya, sini agak ramai, jadi hati-hati. Nah, ini jalannya lumayan ya, nanjak tapi meliuk-liuk. Masih agak meliuk. Dapat polisi di depan. Nah, ini jalannya udah mulai lurus ya. Jadi ini selesai meliuk-liuknya. Nah, ini jalannya lurus terus menanjak. Enak banget ini. Sebenarnya kalau turun lewat sini juga enak dan agak bisa ngebut, tapi hati-hati ya karena banyak penduduk. Tentunya kita harus sopan santun dan juga tidak sembrono dalam mengemudi. Jadi meskipun bisa agak cepat, tapi ya hati-hati karena banyak penduduk. Mungkin dari naik motor dari jalan kecil langsung masuk ke jalan besar, atau kadang-kadang ada anjing lewat ya, lari ya. Jadi perlu hati-hati juga. Kita terus menanjak, ini jalannya lurus banget ya teman-teman ya. Jadi memang
enak banget. Di depan pemandangannya juga keren. Ini masuk ke pedesaan ya, atau rumah penduduk dengan model yang masih tradisional banget. Dulu waktu pakai Villano emang pas nanjak itu agak berat ya, tapi kalau ini ya tenaganya lumayan lah, bisa nyalip dengan lebih nyaman. Estetik pemandangannya ya, masuk ke pepohonan, keren sih. Dan hawanya udah dingin nih. Ini hawanya udah dingin banget, udah kerasa masuk ke jaket ya, karena pakai mesh, bukan pakai jaket yang model ini ya untuk menahan angin, tapi malah pakai mesh. Jadi hawa udaranya masuk ke dalam badan, ke tangan, terutama tangan. Kalau dada sih masih mending. Oke, kita sekarang lanjut. Tadi Bro Adrian sudah sempat foto-foto di Penelokan ya, tapi karena masih kabut jadi nggak kelihatan apa-apa. Jadi kita putuskan lanjut ke ngopi dulu di Kopi Danu. Aduh, ini Bro Adrian belum pernah ke sana. Kita ngopi di tepi danau, tapi memang kemungkinan sih masih banyak lalatnya ya. Maklumlah, ini masih masa peralihan. Mungkin kalau kemarau udah hilang kalau nggak salah, saya lupa. Tapi sayang banget ya, banyak lalat daerah sini. Tapi kita nggak bisa salahkan, karena itu ya mata pencarian penduduk di sekitarnya ya. Ini turun dari Penelokan, turun ke danau. Jalannya memang lumayan padat ya. Pagi hari ini padat sekali. Ada yang mobil off-road lah, mobil penduduk lah, mobil yang dari Denpasar, turis, macam-macam ya. Dan kemungkinan besar dan memang yang terjadi adalah truk-truk pasirnya pada macet ya, karena tanjakannya terjal, dan truk-truk pembawa pasir biasanya pasir mungkin dari Kawah Batur ya. Nah ini seperti ini, belokannya patah banget ya, dan turun agak curam ya, turunnya. Nah ini kalau di peta sih memang macet, warna merah. Nah ini truk-truk ini membawa pasir ya, kalau nggak kuat ya berhenti di pinggir jalan, ngantri satu-satu supaya nggak barengan. Kalau barengan kan tambah parah lagi. Jadi mereka kayaknya nunggu giliran naik ya, sehingga menyebabkan jalurnya padat. Nah kita coba menyusul dulu. Nah itu dia nyangkut tuh truknya. Belum bukan iya, ini truknya nyangkut tuh satu di tengah, nggak bisa naik, sehingga jalurnya terbelah seperti ini. Ambil jalur kanan atau kiri, yang kiri udah dari bawah berlawanan. Nah, kita coba ini dulu ya, sorry Pak, misi kaget ya. Ya klaksonnya. Nah, ini jalurnya kacau. Aduh kan, habis ini lancar tuh. Ternyata ya itu macet padat ya tuh, pada merayap naik karena tadi truknya nyangkut, jadi nggak bisa lewat. Ya begitulah. Ini jalur pasir batu, ini banyak sekali dari Kawah Batur ya. Nah macet lagi. Ini kayaknya sama ini. Nah itu danaunya udah kelihatan di sana. Ayo, lewat ya, nyelip. Nah ini enaknya naik motor gini ya daripada naik mobil. Coba naik
naik mobil memang kalau keluarga sih mau nggak mau lah, tapi kalau sendirian kita touring ini lebih enak naik motor atau jalan-jalan ya, jadi tidak terjebak macet dengan mudah. Ya kadang-kadang juga nggak bisa lewat si motornya, tapi ya mendingan lah kalau motor masih bisa nyelip-nyelip. Jangan kena spionnya orang aja ini. Oke, ini videonya kita pakai video Osmo Action ya, karena si 360-nya udah habis. Baterainya ternyata mati dia. Dari sini si Osmo Action 5-nya yang masih menyala, jadi saya nggak punya angle lain selain dari angle di helm dari chin mount. Oh ya, chin mountnya saya beli di Topet ya, kayaknya itu 3D print lah. Sebenarnya sih 3D print di rumah ada, cuman malas aja download lagi, nunggu pulang lagi. Nah, kita perlu sekarang ya kirimin dulu lah dari yang maker lain ya. Lalu saya cat dengan Nardo Grey dengan base coat dulu ya, base paint dulu. Terus baru di cat dengan abu-abu Nardo Grey ya, supaya sama dengan warna helmnya. Jadi saru nggak hitam gitu loh, jelek dan kelihatan serat garis-garis 3D printnya. Kalau ini mendingan halus. Oke, kita udah mulai agak lancar, kita mulai turun, tapi jalannya memang masih lumayan ya, curam, belokannya tajam, jadi harus hati-hati. Ini Bro Adrian, moga-moga remnya nggak blong lagi. Ayo Pak, ragu-ragu. Masih bisa sih tadi ambil ya, tapi nggak apa-apa lah. Si bapak mungkin mau santai. Permisi, sorry. Tadi ngagokin soalnya mau maju tapi nggak jadi dia. Jadi saya udah open gas tapi ternyata dia cancel. Nah, ini belokannya masih cukup curam ya, tajam. Cuman pemandangannya bro asik. Waduh, itu dia danaunya. Turunnya lumayan jauh ya ke bawah, tinggi dari tepian kawah ya. Jadi di atas itu sebenarnya mungkin punggungnya dari gigiran atau pinggirannya kawah. Nah, ini belok kanan. Belum lama ini waktu lebaran sih sama keluarga nginep di glamping di sini. Nah, itu dia di Alam Caldera situ ya, belok kiri. Jalurnya off-road juga masuk ke glampingnya. Tapi kali ini kita langsung ke Kopi Danu. Waduh Pak, mau kemana? Nggak sabar kayaknya mau nyalip truk tadi dia. Oke, kita salip lagi. Ini belokannya masih cukup tajam ya, jadi perlu hati-hati. Dan masalahnya kadang-kadang ada pasir jatuh dari truk. Waduh, itu bahaya banget. Kadang-kadang bannya bisa selip tuh. Ini kita belokan tajam lagi. Iya. Tapi sudah mulai dekat ke dasar danau ke bagian bawah danaunya ya. Ini jalur touring ini asik, deket ya, nggak terlalu jauh. Kayak kalau dari Bogor tuh, saya tinggal Bogor ke Puncak lah ya, tapi kan Puncak udah ramai banget. Kalau ini masih lumayan, agak ada jalan-jalan yang cukup sepi. Nanti kita akan coba explore jalan-jalan menuju ke pinggiran area geoparknya si Danau Batur ya. Nah, ini udah lurus, kita udah hampir sama dengan danaunya ya. Jadi jalannya ke kiri dan ke kanan. Nah, Kopi Danu, kopi tepi danau itu ada di kanan. Jadi kita ke kanan dulu. Nanti kita akan ke kiri setelah ngopi. Ini muterin danau sebenarnya. Danaunya sebelah kiri. Jadi tapi ke arah kanannya kita.
Sebenarnya kalau kita lurus lanjutkan terus nanti bisa tembus ke Desa Trunyan ya, dan situ tempat pemakaman khas Bali. Tapi kita nggak ke sana. Kita cuma ngopi doang di ujung paling selatan danau kalau nggak salah ya. Sebelah kiri kita ini ada pelabuhan perahu ya, ferry lah, kecil mungkin untuk ke Desa Trunyan, tapi naik perahu kalau nggak mau naik mobil atau motor. Jalannya kecil sih, kalau mobil agak sulit ya. Saya pernah nyoba naik motor si Vilano waktu itu, tapi saya putar balik karena ini nggak tahu kemana tadi ya. Lanjut terus kita ke paling selatan dari danau. Tempatnya sih asik banget ya, kopi danau, cuman emang lalatnya itu nggak tahan. Ya sayang banget. Kalau pemerintah ada subsidi pupuk, mungkin jangan pakai pupuk kandang ya, atau pupuk kandangnya diolah dulu sehingga tidak atau tidak bisa digunakan oleh larva lalat untuk berkembang biak ya, terlalu banyak ya. Oke lah, tapi ini banyak banget memang. Ini belum puncaknya ya, kalau puncaknya di Desember kalau nggak salah, di musim hujan tuh puncaknya kalau nggak salah. Wah itu motor bisa habis dikerubungin sama lalat. Ini sih udah agak mendingan, makin hawanya makin panas kayaknya makin hilang. Waduh banyak si dogi nih. Oke, kita udah mendekat. Nah itu di depan sana tempatnya. Sini banyak villa-villa sebenarnya, untuk glamping juga ya. Nah ini dia kopi danau. Kita akan nongkrong di sini. Asik kan, panjang banget tempatnya sepanjang danau. Kita akan cari parkirnya. Kayaknya nggak boleh di sini deh. Oh itu dipanggil sama si tukang parkir, harus parkir di sana. Kita parkir di sini dulu. Oke, nah ini dia spotnya. Oke, kita ngopi dulu ya.